Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini adalah hari di mana Tuhan melawat setiap kita di rumah kita masing-masing. Saya bersyukur saya boleh berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan. Dan hari ini secara khusus kita akan banyak belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan-jalan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita di ibadah lawatan Tuhan Minggu luar biasa, dahsyat, anugerah Tuhan besar dalam kehidupan setiap kita. Karena itu kita percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Sehingga di rumah kita masing-masing, kita dilawat Tuhan, kita dijamah Tuhan, kita dipulihkan Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat dan bertindak untuk memuliakan nama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini di minggu kedua di bulan Juni ini kami datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Hidup kami terpelihara dalam kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami juga akan kembali mengalami lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Betul, pintu-pintu gereja masih tertutup, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap nyata. Kuasa Tuhan tetap berkarya di tempat di mana kami beribadah, di rumah kami masing-masing. Sehingga rumah di mana Tuhan percayakan untuk kami tinggal bersama keluarga kami, bersama rumah tangga kami, anak-anak kami, suami istri kami mengalami jamahan dan lawatan Tuhan tepat di tempat di mana kami tinggal. Kami mengalami perjumpaan dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Karena itu kami mau tabiskan ibadah kami yang dahsyat dan luar biasa. Ibadah Minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita menikmati lawatan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan Yesus. Tetaplah bersama kami selama-lamanya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah
yang perkasa, ku sanjung tinggi Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Dengan segenap hatimu katakan, selain Kau tiada yang lain Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga sekalipun. Lenyap hatiku, lelah tak berdaya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu ya Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Katakan Kau yang tinggi Tuhan. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu. Kau kami sembah. Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Mari angkat kedua tanganmu dan serukan, sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu. Kami sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati, hanya Kau satu, hanya Kau satu, hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau Tuhan Allah kami, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, kami bermazmur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari agungkan Dia, sebab Dia yang layak disembah. Oh, Kau agung Tuhan, lebih dahsyat lagi menyembah-Mu. Terima kasih
kami berikan hanya kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dengan segenap hatimu dan katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Tuhan dan Allah kami. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau. Sekali lagi serukan, Kau Allah yang besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Bertahta atas setiap pujian kami, karena hanya Engkau yang ingin kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih luar biasa lagi sama-sama katakan. Amin. Shalom saudara. Shalom, puji nama Tuhan. Bersyukur kita dapat berkumpul kembali lewat tayangan online ini. Kita percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan banyak bagi Dia. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak buat Tuhan yang agung. Amin. Amin. Sama-sama katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan keraskanlah, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yes. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat.
kudusnya. Mari angkat tanganmu dan katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sambil bertepuk tangan Bapak Saudara. Allah bangkit, bersorak bersama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi lebih dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Tuhan. Hanya Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau yang kami percaya, Tuhan. Dan hanya Engkau penyembuh setiap kami, Yesus. Terima kasih, ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Waktumu selalu yang terbaik. Waktumu selalu yang terbaik. Amin, kami percaya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Dengan segenap hatimu katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
satu-satunya ya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tanganmu dan serukan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber, Engkau satu-satunya ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bapak, terima kasih buat saat yang indah ini. Kami kembali datang di rumah Tuhan, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan nyata atas hidup kami. Kami berterima kasih karena kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menuntun kami, firman Tuhan yang mengarahkan kami, firman Tuhan yang membimbing kami kepada rencana-rancangan Tuhan. Betul yang kami jalani, yang kami hadapi, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan. Karena itu kami mau datang kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan biarkan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Karena itu ya Bapa, di minggu kedua di bulan Juni ini kembali kami datang di altar kudus Tuhan. Kami bersyukur, kami kembali merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, bicara bagi masing-masing kami, sehingga lawatan Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata atas setiap kami. Kami dipulihkan, kami dijamah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, shalom, shalom. Puji Tuhan. Nah, hari ini secara khusus saya bukan hanya menyampaikan firman bagi jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center di Kota Bandung ini, namun dalam kesempatan ini juga Tuhan berikan kesempatan melalui gembala setempat, ya kan, dari GBI Agape. Puji Tuhan, jemaat GBI Agape, shalom, ya kan, dan jemaat GBI Sumbersari. Dan puji Tuhan, jemaat GBI Sumbersari, shalom. Dan saya percaya dalam rangkaian kesempatan ini Tuhan boleh percayakan saya bersama dengan Pastor Rian dan Pastor Husen untuk berkolaborasi gitu kan. Jadi sepanjang minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat di bulan Juni ini kita akan bergantian. Jadi saya kedapatan giliran minggu kedua, yakni minggu ini, dan besok Pastor Rian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga buat gereja GBI Glow, GBI Agape, dan GBI Sumbersari. Demikian di minggu terakhir, minggu keempat, Pastor Husen juga akan menyampaikan firman Tuhan buat GBI Glow, GBI Agape, dan GBI Sumbersari. Nah, karena itu saya percaya ini hal-hal yang baik, dan di mana ada hal-hal yang baik kita kerjakan dan lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini secara khusus kita bersyukur karena kita masih ada di rumah kita masing-masing dan kita tetap beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ini tidak akan mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan secara khusus
di bulan Juni ini dalam rangkaian ibadah online yang akan kita jalani. Kita akan berkolaborasi di 3 gereja dan puji Tuhan, ini merupakan suatu anugerah dan kebaikan Tuhan. Karena itu kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Secara khusus di hari ini kita akan mendengarkan pujian dari kami, gembala-gembala yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan gereja kami masing-masing. Karena itu kita akan mengangkat pujian. Setiap janjinya Tuhan tidak akan pernah terlambat buat setiap kita. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik jemaat GB Glow, jemaat Sumbersari, GB Sumbersari, dan jemaat GB Agape. Saya percaya hari ini adalah hari yang
Luar biasa. Kenapa? Karena sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, saya percaya lawatan Tuhan nyata, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena Allah itu roh, iya kan? Kalau kita tahu Allah itu roh, maka dia akan menjamah melawat setiap kita, baik jemaat Tuhan yang ada di GBI Glow maupun jemaat Tuhan yang ada di GBI Agape dan GBI Sumbersari, sama-sama menerima lawatan Tuhan. Nah, puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang panggilan atau the calling. Karena saya percaya panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, panggilan kita sebagai umat tebusannya Tuhan, ada rencana Allah yang besar, ada rencana Tuhan yang luar biasa, ada rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Karena itu kita mesti mengerti. Karena pada dasarnya iblis akan membuat setiap kita melupakan panggilan kita. Sehingga akhirnya kita sibuk dengan keinginan-keinginan daging. Kita sibuk dengan kehendak-kehendak kita. Kita sibuk mengerjakan apa yang sifatnya semu. Sementara kita lupa bahwa kita punya tujuan. Kita punya panggilan. Kita punya maksud ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, karena itu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita Efesus pasal yang kedua. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Efesus pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan ayat 13. Perhatikan jemaat Tuhan. Alkitab katakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah. Iya kan? Saudara dan saya adalah buatan Allah yang diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Jadi wah saudara, kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat. Kita nggak akan menjadi pribadi yang minder, pribadi yang rendah diri, pribadi yang gampang tersinggung. Kenapa? Karena kita tahu saudara dan saya adalah buatan Allah. Paulus bilang kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yaitu disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, saudara dan saya kalau tanpa Kristus, kita tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi ayat 13, sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Jadi saudara dan saya, kita mesti ingat, kita mesti sadar, saudara dan saya adalah pribadi yang diciptakan Allah. Itu dulu kita mesti mengerti, diciptakan Allah untuk perbuatan yang baik. Untuk perbuatan yang baik, karena itu sadar, saya ini adalah produk sorga. Karena kita adalah produk sorga, kita nggak bisa jadi sama dengan produk dunia. Karena itu kita mesti mengerti, kalau kita produk sorga, kelakuan pun harus kelakuan kerajaan sorga. Kelakuan pun kelakuan warga sorga. Amin saudaraku. Nah, Paulus bilang dulu kita jauh dari Yesus, namun sekarang kita tinggal dalam Kristus Yesus. Kamu yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi ingat, pertama kita mesti tahu bahwa saudara dan saya adalah produk sorga. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya produk sorga. Amin. Haleluya. Nah, dalam Kolose 1 ayat 16 Paulus juga bilang begini, karena di dalam Dia, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, baik yang ada di sorga, yang ada di bumi, termasuk saudara dan saya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Perhatikan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kita dibentuk, diciptakan oleh Tuhan, dan fungsi kita adalah untuk Dia. Kita mesti mengerti dulu. Karena itu Paulus berani katakan, hidupku yang sekarang ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi kita mesti mengerti bahwa ternyata ketika Tuhan ciptakan kita, kita yang adalah produk sorga, ada maksud dan tujuan Tuhan di balik itu. Ada maksud dan tujuan Tuhan kenapa Tuhan tempatkan saya di muka bumi. Ada maksud dan tujuan Tuhan kenapa Tuhan tempatkan saya di gereja ini. Kenapa Tuhan tempatkan saya di sekolah ini, pekerjaan ini, di rumah tangga ini. Ada maksud.
Jadi panggilan saudara dan saya jelas. Kita adalah warga kerajaan sorga yang mempunyai visi, yang mempunyai job desk dari Tuhan. Nah, apa fungsi kita? Apa job desk kita? Apa tugas kita? Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, perhatikan dulu Yohanes 15 ayat 16. Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Perhatikan. Bukan Yesus yang memilih, bukan kita yang memilih Yesus, namun Yesus yang memilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan apa? Menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi saudara dan saya diciptakan, dibentuk Tuhan. Setelah itu Tuhan pilih saudara dan saya untuk satu maksud pekerjaan Tuhan. Karena itu utusan Tuhan jelas. Pergi supaya kamu menghasilkan buah. Ketika Yesus akan terangkat ke sorga, Yesus bilang kepada murid-murid dan juga kepada saudara dan saya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Amin saudaraku. Jadi ada tugas kita. Sehingga kenapa iblis mau kita lupa akan job desk kita. Kita terlena akan tugas-tugas kita di dunia. Betul, tidak semua orang jadi pendeta. Tuh saudaraku. Karena panggilan kita tetap sama sekalipun apa? Tugas kita, fungsi kita berbeda-beda. Panggilan kita tetap sama, namun mimbar kita berbeda. Engkau yang ada di pekerjaanmu masing-masing, engkau yang menjadi ibu rumah tangga, engkau yang menjadi pengusaha, engkau yang menjadi pembisnis, engkau yang bekerja sebagai TNI, engkau yang bekerja sebagai polisi, engkau bekerja sebagai hakim, jaksa, pengusaha. Apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita, saudara dikasih dalam Tuhan, fungsi kita, tugas kita adalah menegakkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Katakan amin. Jadi jangan pernah bilang, oh itu kan tugasnya pendeta, itu kan tugasnya penginjil. Saudara dikasih dalam Tuhan cuma ada dua hamba, hamba Tuhan atau hamba setan. Saudara dan saya terpanggil. Oleh karena apa? Alkitab katakan dulu kita jauh. Kita tidak mengenal Yesus. Namun Tuhan pilih saudara dan saya untuk maksud dan tujuan Tuhan. Sehingga kita disuruh pergi dan hasilkan buah supaya buahmu itu tetap. Nah, perhatikan dalam Keluaran pasalnya yang ke-7 ayat 15 dan 16. Ini alasan kenapa Tuhan keluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Ini alasannya. Keluaran 7 ayat 15 dan 16. Alkitab katakan begini, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Jadi Tuhan suruh Musa untuk menghadap Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani. Perhatikan ayat ini. Telah mengutus aku kepadamu dan untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Jadi bangsa Israel Tuhan tarik keluar dari tanah perbudakan melalui tangan Musa. Tujuannya supaya apa? Mereka beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Mereka beribadah kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ada tugas saudara dan saya. Kita dibebaskan dari dosa, kita diselamatkan dari lumpur kegelapan, ditarik ke dalam terangnya yang ajaib untuk maksud mulia, untuk tugas yang dahsyat dan luar biasa yang akan Tuhan inginkan untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudaraku. Sehingga akhirnya kita mesti mengerti akan hal ini. Karena kalau sampai kita tidak memahami apa panggilan saya dalam hidup ini, maka hidup akan berlangsung begitu saja dan tanpa engkau sadari. Tuhan sudah mau datang kali yang kedua. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Jadi setiap nafas saudara, setiap jam yang kita punyai, setiap hari yang kita miliki merupakan kesempatan untuk kita melakukan destiny kita, menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Matius 5 ayat 16. Saudara, saya sengaja banyak pakai ayat kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita mengerti bahwa Alkitab sudah mencatat tugas dan fungsi kita. Alkitab sudah mencatat bahwa inilah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat GBI Agape, Jemaat GBI Sumbersari. Saya berharap Jemaat GBI Grow, kita semua tetap mengerti bahwa saudara dan saya punya tugas khusus daripada Tuhan. Amin.
Matius pasal 5 ayat 16 bilang begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi hidup saudara dan saya Tuhan pakai untuk memuliakan namanya, bukan memuliakan kita. Kita mesti ngerti kalau kita berbuat baik bukan buat setiap kita dampaknya. Kita berbuat baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita buat baik bukan lagi untuk diselamatkan. Kita buat baik supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Katakan amin. Karena itu jangan pernah berhenti berbuat baik. Sekalipun perbuatan baikmu tidak dipandang sebelah mata, saudaraku. Sekalipun perbuatanmu baikmu tidak dianggap oleh orang-orang yang kau buat baik. Sekalipun perbuatan baikmu diacuhkan oleh orang lain. Dengar baik. Tetap berbuat baik. Jangan bilang sama gembalamu, pendeta, saya capek berbuat baik. Saya buat baik, dia balas yang jahat. Pendeta, saya capek buat baik, dia balas yang jahat. Saudaraku, kita terpanggil untuk melakukan hal ini. Kita adalah buatan sorga, diciptakan oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang baik. Amin. Jadi kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita tahu kita adalah buatan Allah. Kita berbuat baik karena kita tahu melalui perbuatan baik kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, sebagai pendahuluan saya catat begini. Setiap kita memiliki panggilan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Setiap kita, siapapun dia. Namun setiap kita memiliki profesi yang berbeda-beda. Iya kan? Jadi panggilannya sama, profesinya berbeda-beda. Panggilan kita semua sama, apa? Untuk memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Namun profesi saudara dan saya boleh berbeda. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang pegawai, ada yang orang tentara, ada yang polisi, ada yang hakim, ada yang jaksa, ada yang pengacara, ada yang banyak-banyak. Namun kita mesti mengerti, profesi boleh berbeda, tapi apa? Panggilan kita tetap sama. Yakni bagaimana supaya saya di muka bumi ini boleh mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Nah, saya pelajari begini. Apa yang menjadi panggilan kita? Kita mesti tahu tugas kita dulu. Karena kalau kita tahu, oh saya terpanggil untuk buat ini, oh saya terpanggil untuk buat itu, maka kita percaya. Kita punya landasannya gitu loh. Kita punya landasannya sehingga kita bisa melakukan hal ini. Dan sekalipun kita kita diabaikan, orang ngomong apa tentang kita, kita tetap lakukan. Kenapa? Karena itu panggilan kita. Itu job desk kita. Yang pertama, yang saya pelajari, apa yang menjadi panggilan kita? Kita terpanggil menjadi pembawa-pembawa damai. Hello. Saudara dan saya, Jemaat GBI Agape, Jemaat GBI Sumbersari, Jemaat GBI Global Bandung terpanggil untuk menjadi pembawa damai. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya ada untuk menjadi pembawa damai. Amin. Jadi kalau suamimu lagi ribut, istrimu lagi ribut, saudara dikasih dalam Tuhan, dengar, engkau buatan Allah, engkau harus menjadi pembawa damai. Jangan justru jadi pembawa keributan. Jangan justru menjadi pembawa roh pemecah belah dalam rumah tangga, menjadi pembawa roh pemecah belah dalam gereja, menjadi pembawa roh pemecah belah dalam lingkungan kita dengan ngegosipin orang, dengan ngomong-ngomongin fitnahan-fitnahan orang. Saudaraku, kita ada untuk menjadi berkat, kita ada untuk membawa damai. Matius 5 ayat 9, Yesus jelas bilang, berbahagialah, diberkatilah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Jadi jangan ngaku anak Tuhan, jangan ngaku anak Allah. Kalau engkau ribut, hanya ribut terus. Kerjaanmu hanya ribut terus. Kerjaanmu menjadi provokator terus. Selama kita bilang ngaku anak Allah, maka jadilah pembawa-pembawa damai. Selama kita mengaku bahwa saya adalah anak Allah, maka kita mesti mengerti panggilan saya adalah menjadi pembawa damai. Dimanapun engkau berada. Saya percaya memang gak mudah. Kenapa? Karena dunia selalu menantang kita, memaksa kita, memancing kita untuk meresponi hal-hal yang jahat yang mereka buat. Namun dengar baik, panggilanmu, namanya tugasmu. Itu yang harus engkau lakukan, itu yang harus engkau kerjakan. Bukan dengan terpaksa, karena itu identitas kita. Amin.
Karena kalau itu bukan identitas kita, kita akan lakukan dengan terpaksa. Saya buat baiklah terpaksa, saya buat baik terpaksa. Tapi kalau kita ngerti, saya diciptakan untuk menjadi pembawa damai, maka dimanapun engkau berada, hatimu hanya dipenuhi dengan kedamaian. Tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kecewa. Karena ingat, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Wes. Kalau raja kita adalah raja damai, maka harusnya anak-anak dalam kerajaannya adalah anak-anak pembawa damai. Amin. Suami-suami, jadi pembawa damai di rumah tanggamu. Istri-istri, jadi pembawa damai di rumah tanggamu. Prinsip dalam sebuah rumah tangga, ingat, ada masalah, jangan dibesar-besarkan. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan. Jangan justru sebaliknya. Gak ada masalah dibuat-buat ada masalah. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar hancur rumah tangga, berantakan. Kita mengerti, hari-hari ini rumah tangga, keluarga menjadi base camp. Tempat di mana kerajaan Allah, tempat di mana kerajaan Tuhan ditegakkan. Sehingga akhirnya kalau rumah tangga berantakan, dan itu adalah goalnya iblis. Bagaimana supaya setiap rumah tangga, keluarga-keluarga di akhir zaman ini digoncangkan, digoyangkan. Sehingga akhirnya suami tidak lagi membawa damai, istri tidak lagi menjadi pembawa damai, semua ribut, semua saling serang. Dan akhirnya kerajaan setan yang ditegakkan dalam rumah tangga kita. Wow. Semua dimulai tidak ada laginya damai. Mulai hari ini kita mesti ngerti, saya ada untuk membawa damai. Yang kedua, apa yang menjadi panggilan kita? Yang kedua yang menjadi panggilan kita adalah jadi berkat buat orang lain. Mungkin sebagian kita bilang, tapi pendeta, hidup saya pas-pasan. Saudaraku, kalau kita menjadi berkat bukan soal memberi sesuatu, bicara tentang keuangan. Engkau memberi orang, bisa memberi waktu, bisa memberi tenaga, memberi saran, memberi pengharapan, kekuatan. Itu sebuah pemberian. Dan itu sebuah berkat buat orang yang memang memerlukannya. Makanya Alkitab bilang begini dalam Yohanes 15 ayat 16. Tadi kita udah baca sebentar. Bukan kamu yang memilih aku, namun aku yang memilih kamu. Yesus bilang, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi yang Yesus mau sudah dikasih dalam Tuhan, kita pergi, kita hasilkan buah. Buah jiwa, buah roh. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mengerti, Tuhan, saya hidup ini untuk menghasilkan jiwa. Saya hidup ini untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupan saya. Apakah kita sudah jadi berkat buat rumah tangga kita? Apakah sudah jadi berkat buat suamimu, jadi istrimu, jadi berkat buat anak-anakmu? Apakah engkau jadi berkat buat mertuamu, atau melalui hidupmu engkau jadi kutuk bagi orang lain? Capek yang ngadepin dia ya, mulutnya cerewet banget. Capek yang ngadepin suami saya, keras kepala batu, tegar tengkuk, susah diatur. Capek yang ngelawan, yang ngurusin anak-anaknya, kepala batu banget. Susah banget dibilangin. Aduh, ngadepin mertua saya, aduh ngadepin menantu saya, capek banget. Saudaraku, kita ada untuk menjadi berkat. Amin. Kita ada untuk menjadi berkat. Melalui hidup saudara dan saya. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Yesus bilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi Yesus bilang, saudara dan saya adalah garam. Saudara dan saya adalah terang. Maksudnya apa? Kita memiliki fungsi untuk orang lain. Kita memiliki fungsi untuk menjadi berkat buat orang lain. Terang bisa menerangi orang dalam kegelapan. Garam bisa membuat sesuatu yang tawar menjadi memiliki rasa. Itu tugas saudara dan saya.
Jadi justru jangan melalui hidup kita orang jadi rumah tangga jadi chaos gitu kan. Rumah tangga jadi berantakan melalui hidup kita. Gereja antar gereja jadi pecah satu dengan yang lain. Serang hamba Tuhan ini, serang hamba Tuhan itu, serang gereja ini, serang gereja itu. Hei, Yesus aja berdoa buat kesatuan saudara dan saya. Siapa kita yang memecah belah gereja? Memecah belah hamba-hamba Tuhan? Kita lupa bahwa penghakiman itu milik Tuhan. Penghakiman bukan milik saudara dan saya. Yesus jelas bilang, jangan kamu menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Amin. Kita mengerti betul. Jangan sampai kita mengambil apa yang menjadi tugasnya Tuhan. Apa yang menjadi kerjaan Tuhan. Sampai kita lupa apa yang menjadi kerjaan kita, apa yang menjadi tugas kita, kita nggak buat, kita nggak kerjakan. Kita ada untuk menjadi pembawa damai. Kita ada untuk menjadi berkat. Bukan untuk menghakimi orang lain. Bukan untuk menyerang orang lain. Amin saudaraku. Mulai hari ini kita mengerti. Panggilan saya dalam hidup ini. Bagaimana supaya untuk saya menjadi pembawa damai. Bagaimana supaya saya menjadi pembawa berkat. Supaya melalui hidup saya Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Melalui hidup saya, orang datang kepada Tuhan. Melalui hidup saya, orang memuji-muji Tuhan. Cari, pikirkan hal itu, apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya kerjakan. Dan yang ketiga, apa yang menjadi panggilan kita? Panggilan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Ini yang sering kali lupa, sehingga beribadah dipaksa-paksa. Ayo ibadah dong, ayo ke gereja dong. Giliran gereja udah ditutup pintunya, kangen pendeta sama gereja, kangen kapan ya masuk gereja. Giliran gereja buka, lu tiap minggu kagak datang. Ya jemaat kayak agape nggak ada, agape nggak ada. GBI Sumber Sari nggak ada, GBI Glow juga nggak ada. Semua semangat, semua antusias. Haleluya, iya kan? Ini jemaat di luar sana, gereja apa nggak tahu lah. Saudara, iya kan? Kita terpanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ini adalah milik kepunyaannya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 bilang begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri tuh. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Tuhan. Kenapa saya berani katakan? Kenapa Alkitab katakan kita adalah umat kepunyaan Tuhan? Karena Tuhan yang tebus saudara dan saya. Kita ditebus, kita diselamatkan, terus kita nggak beribadah kepadanya. Wow. Siapa kita jadi orang sombong yang beribadah dipaksa-paksa, berdoa dipaksa-paksa, baca firman dipaksa-paksa, saat teduh dipaksa-paksa. Siapa kita? Kan harusnya inisiatif lahir dari hati. Saya tahu di luar Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. Saya perlu cari Tuhan dengan sukacita. Amin. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Tuhan. Karena kita sadar kita adalah umat kepunyaan Tuhan, kita mesti mengerti bahwa saya harus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kalau saat-saat ini mungkin saya beribadah secara online, namun saya mesti menghargai, saya mau beribadah kepada Tuhan dari awal sampai akhir. Saya mau datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan kerendahan hati. Saya dengar firman, saya buka hati saya sendingkan telinga saya untuk mendengarkan firman Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita di rumah masing-masing. Nanti akan ada waktunya ketika pintu-pintu gereja terbuka kembali. Maka kita kembali datang kepada Tuhan di rumah gereja kita masing-masing. Sehingga akhirnya kita tetap bersuka cita, kita mengerti Tuhan selamatkan saya. Maka saya harus memberi hidup saya. Maka saya harus beribadah kepada Tuhan tanpa paksaan, tanpa dorongan. Karena saya tahu saya sudah dibeli dengan darah yang mahal. Jadi 3 hal ini saya sampaikan apa yang menjadi panggilan kita. Yang pertama, kita terpanggil untuk menjadi pembawa damai. Ingatlah, hanya anak-anak Allah yang dapat dikatakan menjadi pembawa damai, hanya mereka yang dikatakan anak-anak Allah. Yang kedua, ingatlah panggilan kita. Kita ada untuk menjadi berkat. Menjadi berkat bukan hanya bicara tentang finansial. Kita bisa memberikan waktu kita, kita bisa memberikan tenaga kita, kita bisa memberikan saran kita, kita bisa memberikan buah-buah pikiran kita, kita bisa memberikan sesuatu dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan.
Sehingga melalui perbuatan baik saudara dan saya, Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dan yang ketiga, apa yang menjadi panggilan kita? Kita terpanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Ingat bangsa Israel ditarik keluar dari Mesir, ditarik keluar dari tanah perbudakan untuk satu tujuan, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Saya pikir sama. Bahwa saudara dan saya diselamatkan dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Supaya saudara dan saya datang beribadah kepada Tuhan. Nah yang terakhir, penyebab setiap kita gagal mengerjakan panggilan kita. Kita mesti tahu. Karena seringkali kita lupa, kita gagal untuk mengerjakan panggilan kita. Sehingga day by day, waktu demi waktu berjalan terus tanpa kita sadari. Kita sudah miss, nggak mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita. Kembali lagi saya ingatkan, profesi boleh berbeda. Namun panggilan tetap sama. Untuk memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Kenapa? Panggilan kita terkadang bisa gagal. Yang pertama, saya pelajari karena fokus hidup kita hanya kepada diri kita sendiri. Ada sindrom akhir zaman yang dikatakan me, myself, and I. Saya, dan saya. Saya nggak peduli apa yang terjadi orang-orang sekitar saya. Saya tutup mata. Yang penting saya berhasil. Yang penting saya diangkat. Yang penting saya kaya. Yang penting saya happy. Bahaya saudara. Sehingga akhirnya kita tidak lagi fokus kepada apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak lagi fokus kepada jiwa-jiwa. Namun kita terlena terhadap pesta pora. Keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging akan menguasai keinginan-keinginan roh. Dan itu yang jadi berbahaya. Jadi ingat penyebab kegagalan kita yang mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama karena fokus hidup kita sudah tidak lagi kepada panggilan kita. Sudah tidak lagi kita memikirkan bagaimana supaya saya menjadi pembawa damai. Tidak lagi memikirkan bagaimana supaya saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tidak lagi memikirkan bagaimana supaya saya bisa beribadah terus dengan sukacita kepada Tuhan. Namun fokusnya kepada saya, dan saya. Sehingga kalau ada masalah baru datang kepada Tuhan. Giliran semua baik aja langsung lupa Tuhan bertolong dia. Wah itu bahaya saudara. Itu bahaya. Sehingga akhirnya tidak sedikit rumah tangga ribut karena apa? Karena fokusnya kepada suami, fokusnya hanya kepada istri, pribadi masing-masing. Tidak lagi ada mau memiliki kerendahan hati untuk merendahkan hati. Tuhan Yesus aja Alkitab catat bahwa dia merendahkan diri. Saudara, aku ini kasih dalam Tuhan, siapa kita? Sehingga kita tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ingat, yang menyebabkan kegagalan kita dalam mengerjakan panggilan kita, the calling, adalah fokus kepada kedagingan kita. Fokus kepada diri kita. Lebih kuat. Mengasihani diri kita sendiri. Yang kedua, penyebab kegagalan kita mengerjakan panggilan kita. Kita mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan sudah mulai tawar hati untuk ikut Tuhan. Kenapa? Mana katanya Tuhan baik. Kenapa masalah ini terus ada? Mana katanya Tuhan baik. Kenapa pergumulan ini tidak berhenti? Mana katanya Tuhan baik. Kenapa doa-doa ini saya nggak dijawab Tuhan? Masalah saya tetap ada. Hey, come on. Bukan berarti Tuhan baik maka Tuhan nggak bisa proses kita, bukan? Bukan karena berarti Tuhan baik, berarti Tuhan gak bisa menghajar kita. Alkitab bilang bahwa barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita mesti mengerti. Jangan sampai kita mulai kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, kita mau percaya kepada siapa? Amin. Kita mau menjadi orang-orang ateis kah? Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan kah? Tuhan tetap baik sampai selama-lamanya. Sekalipun yang kita lihat tidak sesuai dengan keinginan kita. Selalu camkan akan hal ini. Semua bisa terjadi di luar kontrol saya. Semua bisa terjadi di luar kendali saya. Namun semua terjadi tetap di bawah kendalinya Tuhan. Dan kalau semua terjadi di bawah kendali Tuhan, Roma 8 ayat 28 tetap berlaku. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihaninya. Haleluya. Kita tetap percaya. Karena di balik kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Penyebab kegagalan kita mengerjakan panggilan kita dalam muka bumi ini. Karena kita terlalu terbelenggu dengan kenyamanan dunia. Sampai kita akhirnya menjadi sama dengan orang-orang dunia. Ciri-cirinya sederhana, ketika kita mulai menjadi sama dengan orang-orang dunia, kita mulai membalas yang jahat dengan yang jahat. Habis pendeta hati saya terlalu sakit. Habis pendeta saya sudah difitnah. Habis pendeta saya sudah teraniaya. Saya udah gak kuat. Saya harus balas. Come on. Bagian kita, panggilan kita bukan membalas yang jahat dengan yang jahat.
Panggilan kita adalah berserah kepada Tuhan. Tuhan yang akan menggantikan kita berperang. Dia yang melakukan pembalasan bagi kita. Amin. Jangan ngotori tangan kita dengan melakukan pembalasan. Itu tidak mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, banyak kesaksian Alkitab. Ketika kita mulai mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, maka kita akan melihat bukan saja pembalasan yang Tuhan kerjakan, namun Tuhan juga yang akan mengangkat hidup kita. Karena itu hari ini saya mau mengingatkan buat setiap kita. Jemaat GBI Agape, Jemaat GBI Sumbersari, Jemaat GBI Glow yang oleh Tuhan percayakan hari ini, di minggu kedua di bulan Juni ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ingat panggilan kita. Jadi pembawa damai. Jadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain memuji Tuhan melalui hidupmu. Dan ingatlah panggilan kita juga beribadah kepada Tuhan. Tanpa sungut-sungut. Engkau baca Alkitabmu. Engkau baca firman Tuhan. Engkau merenungkan firman Tuhan. Engkau berdoa tanpa dipaksa-paksa. Dan kita belajar apa yang seringkali menyebabkan kita gagal menjalani panggilan kita. Yang pertama karena kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Kita terlalu fokus kepada kedagingan kita sampai kita lupa kita harus mengerjakan keinginan-keinginan roh. Yang kedua, apa yang menyebabkan kegagalan dalam kita mengerjakan panggilan kita? Kita mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ini yang menjadi bahaya dalam hidup anak-anak Tuhan di akhir zaman. Tetap percaya kepada Tuhan sekalipun doa-doamu belum dijawab. Tetap percaya kepada Tuhan karena apa yang kita doakan, saya percaya semua dijawab Tuhan. Hanya waktu Tuhan yang terbaik. Dia yang tahu waktunya kapan dijawab doa-doa kita. Kapan dia bisa menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita. Dia tahu waktu yang terbaik. Bagian kita doa, bagian kita berseru, bagian kita taat, bagian kita sabar. Amin. Dan yang ketiga, penyebab kegagalan kita mengerjakan panggilan kita ketika kita terbelenggu. Terikat dengan kenyamanan dunia. Sehingga kita lupa kita ini buatan Allah. Kita harus memiliki perbedaan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita harus memiliki perbedaan dengan orang-orang yang tidak tahu akan terima kasih kepada Allah. Sehingga kita mengerti, saya ada untuk membawa damai. Saya ada untuk membawa berkat. Saya ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya ada untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat GBI Agape, Jemaat GBI Sumbersari, Jemaat GBI Glow. Tuhan menolong kita untuk tetap terus tinggal dalam panggilannya di muka bumi ini. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Dalam hati kami Engkau sudah tabur dalam hidup kami. Dan hari ini biarlah panggilan Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Kami tetap mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang menjadi profesi kami mengerjakan seperti untuk Tuhan. Karena kami tahu panggilan kami adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan kami berada. Apapun profesi kami belajar melakukan firman Tuhan. Bapak, apa yang Kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat Tuhan. Bagi Jemaat GBI Agape, bagi Jemaat GBI Sumbersari, bagi Jemaat Gereja Tuhan GBI Glow. Tuhan memberkati setiap masing-masing mereka. Sehingga umat yang oleh Tuhan percayakan untuk mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang dahsyat dan lawatan Tuhan ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan nambah berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tangan Tuhan meneguhkan iman kami. Sehingga kami tidak lagi mau fokus kepada pribadi kami sendiri. Kami tidak lagi mau terlena dengan kenyamanan dunia ini. Kami tidak lagi mau kehilangan kepercayaan kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Mampukan kami untuk tetap terus setia. Mampukan kami untuk tetap terus mengerjakan panggilan kami di muka bumi ini. Untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa. Dan hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memberikan dengan sukacita. Di bawah saya sudah ada nomor rekening yang dimana saudara bisa transfer ke sana. Ada nomor rekening BCA. Sehingga setiap kita dan secara khusus gereja kita tetap terus boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan gereja kita tetap terus boleh melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dan kita berdoa buat persembahan kita. Baik jemaat Tuhan yang memberikan persembahan. Dan jemaat Tuhan yang akan mengembalikan korban persepuluhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kembali kami datang kepada Tuhan. Kami percaya kami datang kepada Tuhan dengan tidak tangan yang hampa.
Kami datang kepada Tuhan membawa persembahan kami. Kami datang kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan daripada mula kami menerima segala berkat dan anugerah Tuhan. Kami umat Tuhan memberi dengan sukacita iman. Mereka yang memberi dengan sukacita, mereka yang mengembalikan korban syukur mereka, mereka yang mengembalikan korban persepuluhan mereka kepada Tuhan. Mereka yang memberi dengan sukacita iman, tangan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Sehingga tergenapi firman Tuhan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, beri, maka kepadamu akan diberi. Suatu takaran digoncangkan, dipadatkan tumbak keluar, itu yang akan ada dalam ribaan mereka. Hamba-Mu berdoa diberkati usaha mereka, diberkati pekerjaan, diberkati rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, dan kami juga akan berdoa bahwa setiap jemaat Tuhan satu persatu, jemaat yang olehnya Tuhan percayakan di GBI Glow Bandung ini, Tuhan memberkati hari-hari ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka. Kalau jika Tuhan dapat di antara mereka ada yang mulai tawar hati, di antara mereka ada yang mulai ketakutan, kekhawatiran, kepanikan menguasai mereka, Bapa hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan menopang mereka. Sehingga mereka tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Mereka tetap terus hidup mengasihi Tuhan. Hamba berdoa juga buat mereka yang sakit, Allah jamah sembuhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, lawat masing-masing mereka. Sehingga mereka mengalami mujizat kuasa tangan Tuhan menjamah masing-masing mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa juga ya Tuhan, berkati gereja-gereja dimanapun mereka berada. Berkati gereja-gereja yang mengadakan ibadah-ibadah online maupun ibadah yang sudah terbuka di gereja maka masing-masing. Tangan Tuhan yang memberkati, tangan Tuhan yang menopang. Secara khusus kami berdoa buat bangsa ini. Berkati Presiden Jokowi, berkati Wakil Presiden, berkati menteri-menteri yang ada, berkati BNPB, berkati TNI Polri, bahkan secara khusus tim medis yang ada Tuhan, dokter, suster. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, relawan-relawan medis yang ada. Tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan menopang, dan kami terus berdoa di dalam nama Yesus sehingga masa-masa COVID-19 ini boleh berakhir sempurna di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, kalau hari-hari ini banyak aktivitas mulai kembali dilakukan dan banyak orang-orang sudah mulai bekerja, orang-orang sudah mulai beraktivitas. Kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan, Tuhan menjaga bangsa kami. Tuhan jauhkan kembali bangsa kami dari segala virus COVID-19. Dan kami berdoa kuasa Tuhan menopang, kuasa Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan istri, ketiga anak kekasih, anak menantu, cucu yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Penyertaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan sempurna atas setiap masing-masing mereka. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami terpelihara, kami ada dalam keberkatan Tuhan. Kami hidup dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga kami percaya kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami beribadah dan mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan berpisah dari tempat ini. Biar anugerah Tuhan, pemimpinan Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan menjadi milik bagian setiap kami. Karena itu jemaat Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu sambil kau menengadahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom, shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya melindungi aku
Selama kita masih takut melangkah, takut bertindak, masih trauma, masih penuh dengan ketakutan, itu bukan dari Tuhan, bos.